Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karman Nusi. Saya dari kelas A Biologi. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan terkait apa yang dimaksud dengan konservasi dan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah konservasi, khususnya di Pulau Emper atau Mas Pepaya Raja. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu terkait apa yang dimaksud dengan konservasi. Konservasi ialah suatu upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi masih memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu, dengan cara tetap mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Konservasi sumber daya alam hayati yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman lainnya. Kemudian ada kategori konservasi. Nah, kategori status konservasi dalam IUCN Red List. Kategori konservasi berdasarkan IUCN Red List versi 3.1 meliputi extinct atau punah, kemudian extinct in the wild, punah di alam liar, kemudian ada critically endangered, status kritis, kemudian ada endangered, genting atau terancam, kemudian ada vulnerable, kategori rentan, kemudian ada near threat atau hampir terancam, kemudian ada least conquered atau beresiko rendah, kemudian ada data deficient atau informasi kurang, kemudian ada not evaluated atau belum diawasi. Nah, kategori yang pertama ataupun extinct ataupun adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang terbukti atau tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir spesies tersebut sudah mati. Dalam IUCN Red List tercatat 723 hewan dan 86 tumbuhan yang berstatus punah. Contohnya satwa Indonesia yang telah punah diantaranya adalah harimau Jawa dan harimau Bali. Kemudian kategori yang kedua yaitu extinct in the wild atau kategori punah di alam liar adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alam mereka. Nah, dalam IUCN Red List tercatat 38 hewan dan 28 tumbuhan yang berstatus extinct in the wild. Kemudian kategori yang ketiga yaitu critically endangered atau kategori kritis adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi resiko kepunahan di waktu dekat. Nah, dalam IUCN Red List tercatat 1.742 hewan dan 1.577 tumbuhan yang berstatus kritis. Contoh satwa Indonesia yang berstatus kritis antara lain harimau Sumatera, kemudian badak Jawa, badak Sumatera, jalak Bali, orang utan Sumatera, elang Jawa, trulek Jawa, kemudian ada rusa bawean. Kemudian ada kategori keempat endangered atau kategori genting atau terancam adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan datang. Nah, dalam IUCN Red List tercatat 2.573 hewan dan 2.316 tumbuhan yang berstatus terancam. Contoh satwa Indonesia yang berstatus terancam antara lain banteng, kemudian anoa, mentok rimba, maleo, tapir, kemudian ada terenggiling, bekantan, dan tarsius. Kemudian kategori yang kelima atau vulnerable atau kategori rentan adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Dalam IUCN Red List tercatat 4.467 hewan dan 4.607 tumbuhan yang berstatus rentan. Contoh satwa Indonesia yang berstatus terancam antara lain kasuari, merak hijau, dan kakatua Maluku. Kemudian ada kategori yang keenam atau near threatened atau kategori hampir terancam adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam atau mendekati terancam kepunahan.
Meski tidak masuk ke dalam status terancam, dalam IUCN Redils tercatat 2.574 hewan dan 1.076 tumbuhan yang berstatus hampir terancam. Contoh satwa Indonesia yang berstatus terancam antara lain alap-alap Doria, punai, dan Sumba. Kemudian ada kategori yang ketujuh, yaitu kategori Let's Conquer atau kategori berisiko rendah. Adalah kategori IUCN yang diberikan untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk ke dalam kategori manapun. Nah, dalam IUCN Redils tercatat 17.535 hewan dan 1.488 tumbuhan yang berstatus. Contoh satwa Indonesia yang berstatus terancam antara lain ayam hutan merah, ayam hutan hijau, dan landak. Kemudian ada kategori yang ke-8 yaitu data deficient atau informasi kurang. Sebuah takson dinyatakan informasi kurang ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan risiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi. Dalam IUCN Redils tercatat 5.813 hewan dan 735 tumbuhan yang berstatus informasi kurang. Contoh satwa Indonesia yang berstatus terancam antara lain punggok Papua, kemudian Todir hampus, Nicrochineus. Nah, seperti itu beberapa kategori-kategori hewan maupun tumbuhan yang terancam punah. Kemudian ada suatu tujuan konservasi yang dimana terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak. Kemudian tujuan yang kedua, terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, yang berarti gangguan yang dialami oleh fauna dan ekosistemnya. Kemudian ada kategori nasional kawasan konservasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kategori nasional kategori kawasan konservasi yang pertama itu kawasan suaka alam. Yang pertama itu ada cagar alam, kemudian suaka marga satwa, kemudian ada kawasan pelestarian alam atau KPA, di mana terdapat taman nasional, kemudian taman wisata alam, kemudian ada taman hutan raya. Kemudian kawasan konservasi yang ketiga yaitu taman burung. Nah, ada beberapa ancaman kawasan konservasi. Yang pertama, illegal logging, kemudian ada penambangan emas tanpa izin, kemudian ada pencemaran limbah, kemudian yang keempat ada perburuan satwa dan tumbuhan, kemudian ada alih fungsi hutan atau perambahan, fragmentasi habitat, kemudian ada konflik manusia dengan satwa, kemudian ancaman yang ketujuh yaitu konflik tenurial, kemudian ada bencana alam, dan yang terakhir yaitu ancaman kawasan konservasi yaitu spesies asing pengganggu atau invasif. Nah, cagar alam sendiri adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup baik itu tumbuhan dan hewan hidup secara lestari. Keberadaannya di kawasan hutan ini pun dilindungi oleh undang-undang dan risiko bahaya kepunahan. Kawasan suaka alam ini memiliki kekhasan sesuatu dengan ekosistemnya. Nah, pengisi kawasan cagar alam biasanya merupakan flora dan fauna asli dari daerah tersebut, tidak didatangkan dari luar, dan perkembangan flora dan fauna tersebut dibiarkan secara alami serta dipastikan tidak mendapat gangguan dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, kemudian cagar alam suaka marga satwa yakni kawasan suaka dalam hal ini berupa hutan yang memiliki ciri khas atau keunikan berupa keanekaragaman jenis satwa yang kelangsungan hidup dan perkembangannya dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Nah, suaka marga satwa ditunjukkan untuk melindungi pada satwa-satwa yang memiliki nilai khas dan karena sebab tertentu keberadaannya memerlukan perlindungan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Kemudian seperti yang saya jelaskan, yang saya sebutkan di awal tadi, yakni terkait pembahasan mengenai cagar alam Pulau Mas Pepaya Raja. Nah, cagar alam Mas Pepaya Raja merupakan cagar alam yang terdiri dari 3 pulau, yaitu Pulau Mas, Pulau Pepaya, dan Pulau Raja. Kawasan ini terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.
cagar alam ini bisa diakses melalui desa Dunu di Kecamatan Munau dengan perahu mesin tempel yang memiliki nelayan setempat. Nah, total luasnya sekitar 160 hektar, di mana Pulau Raja memiliki luas terbesar yaitu 158 hektar, sedangkan Pulau Pepaya luasnya 1 hektar lebih dari Pulau Mas kurang dari 1 hektar. Nah, cagar alam biota yang terdapat pada cagar alam Pulau Mas Pepaya Raja memiliki khas adalah 4 jenis penyu, yakni penyu hijau Selonia midas, kemudian penyu sisik Erythromycales imbricata, kemudian ada penyu belimbing yaitu Dermocles coriacea, kemudian penyu yang terakhir yaitu penyu tempayan atau kareta. Nah, yang paling banyak ditemui adalah penyu sisik dan dilakukan penangkaran hingga ratusan butir telur setiap kali penyu bertelur. Nah, potensi kawasan ini diantara lain keanekaragaman jenis flora dan fauna serta pemandangan pantai pasir putih yang indah. Nah, flora dan fauna diantaranya komunitas mangrove nantu, kemudian kayu raja, manggis hutan, pandan, cemara laut, beberapa spesies anggrek elang laut, kelelawar raja udang, bangau laut, burung gosong Filipina, kemudian ada ular sanca dan lain-lain. Nah, kemudian ada permasalahan yang terdapat pada cagar alam Mas Pepaya Raja, di mana biota lainnya yang hidup di situ adalah burung gosong, satu kerabat dengan burung maleo, biawak dan kelelawar yang juga diburu oleh manusia untuk sekedar hobi, dijadikan santapan hingga obat penyakit tertentu selain daging penyu yang dihargai mahal. Telur penyu juga diburu karena dianggap berkhasiat mengobati masuk angin dan meningkatkan stamina pria. Nah, ancaman lain di wilayah perairan cagar alam adalah pengeboman ikan oleh nelayan dari wilayah lain yang mengakibatkan hancurnya terumbu karang serta terganggunya rantai makanan di laut itu. Nah, selain itu juga perlunya kebersihan dalam penjagaan lingkungan, contohnya bersih dari sampah. Kemudian ada hal lain yang diupayakan yaitu dari pemerintah perlu adanya tambahan perketat di Mas Pepaya Raja tersebut. Nah, kemudian ada upaya penanggulangan di mana pemberdayaan masyarakat dengan menanamkan pengetahuan mendasar terhadap masyarakat mengenai pentingnya menjaga wilayah konservasi. Contohnya memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan, kemudian selalu memperhitungkan efisiensi dalam penggunaannya agar tetap terjaga kelestarian alam tersebut. Nah, peran pemerintah juga berpengaruh terhadap upaya penanggulangan perusakan wilayah konservasi. Contohnya dengan menerapkan peraturan tertentu agar wilayah konservasi tidak mudah disentuh oleh pihak luar. Nah, seperti mungkin ada peraturan tertentu yang sudah yaitu nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di mana pasal 46 perlindungan hutan dan konservasi alam, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Mungkin sekian itu presentasi dari saya terkait apa yang dimaksud dengan konservasi, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah konservasi yaitu Mas Pepaya Raja. Mungkin sekian, bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.